Bapak-bapak, kita mau sampaikan dua. Satu, resum atau rekapan dari faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kejadian atau kecelakaan di Bilog senasional, yang mana rekapan ini dimulai dari periode Januari sampai Mei tahun 2026. Ya, berarti tengah bulan, Pak. Highlightnya nanti kita sampaikan faktor utamanya apa saja yang bisa menyebabkan atau sering menyebabkan kecelakaan, ya Pak. Kenapa disampaikan? Biar kita ini sadar, oh iya ternyata rata-rata yang menjadi penyebab utama kecelakaan adalah saya sendiri. Ya, persentasenya 66% Pak dari all kejadian. Disusul oleh faktor other. Other itu pihak luar. Yang dimaksud pihak luar ini contohnya satu, mobilnya kena lempar batu sama OTK, orang tidak dikenal, atau mobil kejatuhan reklame, kejatuhan pohon, ya apapun itu Pak, yang memang faktornya bukan asal dari kelalaian kita dan juga bukan karena faktor unit, itu other. Termasuk unit ditabrak, Pak Bagus. Ketika unit ditabrak itu masuk kategori other. Makanya kalau ada kejadian unit Bilog ditabrak, maka diharuskan atau prioritas utamanya adalah bagaimana caranya kita bisa meminta pertanggungjawaban atau ganti rugi dari si yang nabrak, begitu ya. Jadi jangan langsung bicara tentang mobil kita asuransi, ya susah Pak, karena posisi kita mobilnya ditabrak ya. Yang ketiga, operasional Pak. Yang dimaksud operasional ini salah satunya adalah jam kerja. Ya memang kita akui bahwa di sini itu belum paripurna ya. Kita coba memaksimalkan agar jam kerjanya bisa ideal. Jam kerja berkendara Bapak tidak boleh 8 jam, tapi ada beberapa momen lebih dari itu ya. Mungkin kita akhir hari ini momennya momen santai Pak ya. Bekerja dari jam 5, pulang itu jam 3 sudah closing ya. Sudah closing jam 3 ini artinya apa? Waktu Bapak menunggu, betul ya Pak? Dari mulai datang jam 1 atau jam 2 nunggu retur bongkar. Jadi waktu berkendara cuma 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kadang cuma 8 jam atau bahkan 6. Ini yang saya maksud tadi, lebih dari 8 jam. Nanti kita upayakan, kita maksimalkan. Jam kerja pulang jam 12, diminta berangkat jam 5. Sedangkan waktu sebelumnya itu tidak ada jeda untuk Bapak tidur atau istirahat ya. Untuk power nap, tidur sejenak pun nggak ada. Terus ternyata terjadi kecelakaan akibat microslip, nabrak mobil dari belakang, atau mobilnya nyangkut ke separator, mobilnya guling, ya rata-rata kan begitu Pak. Itu faktor operasional. Yang keempat ada faktor kendaraan. Kalau faktor kendaraan pure, misal rem blong, ya, apalagi Pak, ban botak, ya, jadi selip atau apapun itu, ya. Tapi kecil Pak, cuma 2%. Rata-rata diakibatkan oleh kita sendiri. Nah, yang mana akar masalah dari faktor pengemudi tiga besarnya. Satu, pemahaman defensive driving ya. Defensive driving Pak Bagus, Pak Supri, Pak Wanto, upaya kita untuk bisa menghindar dari potensi kecelakaan. Kan itu defensive driving ya. Semuanya sudah disampaikan Bapak. Bapak sudah punya bekal. Mau dijalankan wajib, tidak dijalankan kita tidak tahu. Ya kan kita tidak di dashcam Pak. Kita juga tidak bisa punya telepati. Wah Pak Supri ini nggak jaga jarak aman, saya telepon kan nggak bisa ya. Yang tahu dan yang melaksanakan adalah diri Bapak sendiri di jalan. Kalau ternyata kena apesnya, kecelakaan, nanti pada endingnya yang rugi adalah Bapak, istri, anak, mertua, dan orang tua. Pasti Pak. Contohnya banyak kejadian-kejadian yang kita dampingi, ketika butuh uang susah dia nyari uang karena kan repot. Saat itu dia lagi di Polres atau di Polsek, nggak ada kepikiran buat nyari uang. Jadi pada akhirnya dia nelpon istrinya, ada uang sisa berapa gitu ya, coba minta tolong ini, minta tolong itu. Yang nelpon siapa Pak? Istri. Kalau kita lagi repot sama korban, repot sama polisi ya gitu. Jadi defensive driving tadi Pak harus dijalankan ya. Jaga jarak aman wajib nih, pakai metode
4 detik. Terus ketahui dulu mobilnya nih karakternya. Mobilnya Pak Wanto sama Pak Supri pasti punya bedaan bawaannya, betul ya Pak? Terus yang ketiga, awasi kondisi sekitar, blind spot sama hindari gangguan ketika berkendara, dilarang makan, merokok, dan juga main handphone. Itu sudah pasti, makanya ini dijalankan. Kalau ternyata sudah disampaikan sering banget Pak, tapi masih terjadi kecelakaan, nah itu yang harus kita evaluasi. Apakah Viko-nya ini kurang maksimal dalam menyampaikan pesannya, atau Viko-nya sudah maksimal tapi yang mendengarkan ini apa namanya itu, begadul ya, begajulan lah, badeg, enaknya beda-beda. Soalnya gini Pak Bagus, Pak Wanto, Pak Supri, yang sering terjadi di lapangan adalah merasa over confidence, merasa sangat percaya diri bahwa membawa mobil CDD adalah sarapan pagi saya gitu Pak. Dulu saya biasanya bawa wingbox, sekarang mau bawa ankle. Nah, karena itu Pak, egonya tinggi, sombong. Orang sombong kalau ketemu di jalan Pak, nggak pakai Pak sombongnya Pak. Benar Mas Supri? Kesombongan itu nggak akan pernah kepake dan nggak berguna ketika di jalan. Ya nanti ketemu sama yang lebih sombong lagi soalnya. Gitu. Ya, atau malah nanti nemunya yang lebih parah itu, yang endingnya adalah kerugian. Jadi tolong dijalankan. Yang kedua, karena tidak jaga jarak aman, sama tadi, karena merasa aman di jalan, buntut-buntutan terus Pak, yang di depan dia ngerem mendadak, kecelakaan seperti kasusnya Pak Dadang ya. Padahal sudah tahu Pak orangnya salah, tapi kan ngetennya gimana, kan saya sudah ini Pak, sudah pelan-pelan, iya pelan-pelan, tapi kalau tidak jaga jarak aman ya anggar baik Pak. Atau bilangnya mungkin, Pak ya karena kan jalan turunan, ya memang kalau sudah tahu jalan turunan harusnya bisa jaga jarak aman gitu. Jadi jangan salahkan dulu faktor luarnya, tapi kita introspeksi dulu apa yang kita lakukan. Yang ketiga, blind area itu titik buta yang kita nggak tahu. Kalau di mobil kiri kanan belakang depan bawah, terus itu sudah pasti kalau di jalan raya atau jalan besar ya. Dan jangan lupakan juga ketika Bapak ada di area parkir, adalah titik butanya atap. Ya, area toko itu variatif, variannya banyak banget. Ada yang sempit, ada yang tinggi, ada pendek, ada ya sudah pendek, area parkirnya didak gitu. Ada juga yang Pak Supri apa dulu, Pak Supriyatno ya, Hendy ya, yang jeblos ya. Ada juga nih Pak, hati-hati Pak Bagus. Ada toko-toko, jadi rata-rata toko depannya itu gorong-gorong. Jadi kalau hampir semua. Jadi kalau Bapak di situ lihat ada gorong-gorong, upayain jangan parkir pas gorong-gorong. Pakai yang beton. Karena kita sudah beberapa kali terjadi. Ya, ambles Pak. Ya. Oke, nah coba kita lihat nih. Balik lagi akar masalah faktor pengemudi. 1, melanggar peraturan lalu lintas, iya. Tidak jaga jarak aman 13%, iya. Pengaruh obat-obatan, miras, ya. Terus tidak mengetahui rute, ya. Ini juga terjadi. Apalagi nih, distraksi. Ini nih pasti. Bermain handphone, merokok, makan, blind area, blind spot, dan tadi yang paling utama adalah pemahaman terhadap preventive driving itu masih minim. Oke, jadi kita sudah tahu nih Pak, faktor utama dari kecelakaan Januari sampai Mei adalah pengemudi. Ya. Dan aksidennya cukup tinggi Pak, karena Bapak memilih pekerjaan dengan risiko kecelakaan kerja yang menempati urutan ketiga. Satunya ada manufaktur, yang keduanya ada yang pertama ada konstruksi, yang kedua manufaktur, yang ketiga kita logistik ataupun ekspedisi. Yang didapat Bapak berapa sebulan? 5, 4 juta, tapi sekali kejadian berapa? 7 juta, 10 juta, ya kan gitu. Oke. Saya minta cuma satu, formula MAR-nya dijalankan. Simple, sederhana, tapi dampaknya luar biasa Pak. MAR itu melihat, analisa, reaksi. Jadi segala tindak tanduknya Bapak ketika di jalan itu harus terukur ya. Jangan sampai nanti kami dengar ada kecelakaan akibat drivernya kaget. Nah kalau kaget harus kita telusuri dulu kagetnya karena apa. Tapi kesimpulan sementara yang kami dapat pasti kalau orang kaget dia tidak melihat.
Nah, kenapa nih orang yang nggak melihat? Apakah main handphone? Apakah melamun? Apakah tidur? Ada banyak faktor yang nanti kita bisa investigasi lebih dalam lagi, Mbak. Balik lagi sini. MAR, melihat, analisa, dan reaksi. Yang pertama, lihat dulu. Contoh sederhananya paling sederhana. Paling simpelnya. Di depan sudah tahu ada jalan tikungan, perempatan, sudah melihat gugur nih M-nya. Tinggal yang keduanya apa, Pak? A-nya analisa. Kalau sudah tahu di depan ada jalan tikungan, yang lawan adalah menganalisa. Ya. Yang harus dilawan apa? Kan gitu, Pak. Perempatan, lampu sen dan sebagainya, baru reaksi. Sudah mendekat baru reaksi. Ya, belok kanan, belok kiri, kah, sebagainya. Gitu ya, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Apakah saya masih punya hutang kepada Bapak-Bapak? Itu kan sebentar, Pak.